temu wajah ya, temu muka, supaya pas ketemu di jalan dapat bertegur sapa, oh ini keluarga besar kita. Alhamdulillah telah hadir pada acara ini. Acara ini adalah dimulai dari inisiatif kita bersama, ya, bukan inisiatif aku sendiri, tapi inisiatif kita bersama atas kerinduan kepada keinginan kita untuk bersilaturahmi dan ingin juga membicarakan tentang supaya keluarga besar kita ini dapat lebih berkontribusi kepada pembangunan di daerah kita ini, terutama berkaitan dengan kesejahteraan kita semua sebagai keluarga besar, di mana tentunya harus dimulai atau harus membentuk sebuah badan hukum, dalam ini adalah yayasan, gitu kan? Karena kalau tanpa badan hukum kita berkomunitas, tanpa badan hukum kita tidak bisa jadi apa-apa, gitu. Tidak bisa apa-apa kontribusi kita, kan? Sementara pemerintah memerlukan kontribusi sebuah yayasan, gitu kan? Masa kita keluarga besar, Waalaikumsalam, masuk. Masih ada konfliknya. Di absen. Di absen aja. Yang di Zoom di absen juga. Yang di Zoom isi absennya ya. Saudara-saudara yang di Zoom ditampilkan di sini. Ini fokusnya. Zoom-nya ditampilkan di sini. Coba ya, posisi ini ke situ. Infokus. Jadi yang kita bisa lihat Zoom semua. Coba. Yes. Nah, ya. Yang Zoom, yang pesertanya. Supaya kita ngelihat ini keluarga besar kita. Jadi tidak hanya ada di Belitung yang kita ketemu sekarang, juga ada di mana-mana ini, ada di Manggar, Pak Epi ya, Pak Epi Nadi. Siap. Ya siap. Ya. Bu Camita. Lagi ada. Ya lagi ada acara ya Pak Epi Nadi ya. Pawai ya. Ada pawai pembangunan. Oh iya. Lagi mantau ya Pak. Mantau. Sekali lagi ikut Zoom. Oh iya. Makasih ya lah hadir. Kemudian siapa itu? Kita. Di mana itu? Di mana posisi ya? Jakarta ya? Itu Bang Iwan itu. Sudah masuk. Masuk. Oh, Bang Iwan sini ada juga. Ada Bang Iwan juga. Itu di Jakarta ya Bang Iwan ya? Jawa kan? Astaga. Orang rahat masuk Zoom. Kemudian Ibu siapa itu? Imandan. Oh yang Gani ya. Oh semua saudara-saudara. Terus Bang Isna ini hadir. Bu Carmita hadir. Nah itu deh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul. Mana Pak Marsidi? Belum ada video Pak Marsidi. Hadir, mantap. Siapa? Alhamdulillah sehat. Lanjut. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Lanjut. Alhamdulillah. Nah, Sapri, Bang Iwan, Biasa, Bang mana Om Dio?
Ayo, terus apa lagi? Bang Iwan Sokani aktif ke? Tuh. Ya, alhamdulillah ya. Kita sambil lah berkumpul macam gini. Agenda kita adalah kita berharap dapat petua pesan curhat dari keluarga besar ini. Ya, mulai dari tentunya dari sesepuh apa yang dapat disampaikan kepada kami ini, ya, terutama yang muda-muda ini untuk membawa kebesaran Cakraningrat kita ini, ya. Apa kita perlu perkenalan ya semua ya? Masing-masing ya? Bicara, ya. Aku beri mic ke sini, kesempatan ya, untuk kita bicara masing-masing ya. Panjang waktu kita, aku nak kumpul sampai malam. Lupa apa sih bukan? Ya, kita sama-sama semua untuk berbicara. Kalau aku sendiri Yudi Dharma, ya, alhamdulillah dipercaya untuk kegiatan ini adalah tujuannya utamanya adalah kita nak melihat orang-orang lah gitu. Ya, wajah-wajah kita, siapa kita yang selama ini kita hanya ber-WA group yang tidak kenal, walaupun saudara tapi tidak kenal. Nah, sekarang kita tahu masing-masing. Nah, ini saudara-saudara besar kita. Dan tentu saudara-saudara besar kita tidak uang kita biarkan begini saja gitu kan. Kita harus kalau bisa sejahterakan gitu kan. Dengan bentuk sebuah badan hukum gitu, kerjasama badan hukum supaya berdampak kepada kesimpulan kita gitu. Kalau kita ngumpul-ngumpul tidak ada dampak apa? Ya? Jadi kalau kita sahkan secara badan hukum dalam bentuk yayasan, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dengan berbagai yang dapat mengangkat harkat martabat sosial kita, ekonomi kita, ya. Itu harapannya nanti. Nah, untuk sekarang aku nak memberikan mic ini kepada para sesepuh dulu untuk dapat ngomong. Bicara apa nak disampaikan supaya kami ini anak muda mengambil pelajaran. Kepada siapa dulu ya? Kepada Pak Hasan ya? Pak Hasan. Hasan Arifin. Hasan. Datangnya dari Gantong. Nama aku di depan kantor pos Gantong. Ini benar. Nama abang aku. Bilang sore ini kita dapat bertemu. Selama ini bukan bertemu untuk tidak tahu bahwa ini keluarga. Tidak pernah ada bertemu, tidak pernah ada menyenangkan. Kita dapat bertemu, mudah-mudahan ingatan dapat berkah jadi bertemu dapat teguran juga. Melakukannya kan mudah-mudahan mengetemukan kaki-kakinya. Tapi kalau kakinya kalau kelupaan mas. Jadi alhamdulillah rencana anak yayasan ini sebagai orang tua memang sangat mendukung. Cuma kami ini butuh dari ilmu semacam itu karena terbatasan lah. Jadi hanya kami sih yang mendukung. Semoga perjalanan lancar dan tidak jika bersekat-sekat. Betul-betul lah untuk dan menghasilkan suatu hasil yang sempurna. Sesuai dengan harapan kami. Masih banyak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Apa? Kau jelas suruh. Namanya Kakak Sahabudin. Kurang gantong. Bapak Akramoku nama Kak Sulaiman. Kaki aku Kak Abusu. Kuburan di Jangkar. Digantung aku jauh toko Libra, depan toko Libra. Jadi Apa dek? jadi aku tidak banyak cari. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat tamu-tamu yang hadir di sini, setelah Mak Nyai yang hadir di sini. Ini kesempatan buat aku silaturahim sekaligus berkenalan dan memperkenalkan diri. Nama aku biasanya kalau nama kecil dipanggil Bobon, tapi nama asli Bonar. Tidak pernah tuh melarat nama orang Batak. Benar. Amo aku almarhum Hairul Manan, kaki aku Ka Abdul Manan, lagi perenggu Balatan. Jadi apapun kegiatan hari ini, insya Allah aku dukung dan ini adalah kesempatan aku pribadi ya, untuk mempererat silaturahmi dan insya Allah Yayasan Jasa Pendidikan ini bermanfaat untuk para keluarga besar serta masyarakat Belitung pada umumnya. Terima kasih itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada anu dulu yang tua-tua sesepuh anu yang ibu-ibu dulu. Nah, gitulah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka terutama silaturahmi, saling mengenal secara dekat, dan alhamdulillah juga tanpa kita rencanakan, kalau saya tanpa rencanakan dapat ketemu di sini. Alhamdulillah saya udah usianya udah tua, jadi semangatnya tuh tetap masih ada ya. Semangatnya masih ada, ingin ketemu sama orang-orang tua, ingin mengetahui historis sejarah atau riwayat daripada keturunan. Nah, baiklah, kesempatan ini saya ingin mengenalkan diri bahwa kami adalah anak dari K.A. Basti Salim, anak dari K.A. Satar asal Tanjung Pelumpang. Nenek saya Ramlah dengan adik-beradik dari Buasan, Kamal, dan lupa siapa. Terus dari kakek saya itu keluarganya di Gampung. Jadi memang perlu digali agar supaya ini merupakan historis yang tidak mungkin dilupakan.
Terima kasih kepada orang yang telah atau saudara-saudara yang telah rela ikhlas hati untuk mengadakan acara ini. Dan banyak manfaat dan hikmahnya. Semoga berkelanjutan semuanya berawal baik, berakhir baik, menjadi kesinambungan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu sesepuh-sesepuh kami pada hari ini dalam acara silaturahmi keluarga besar Depati Sakarangingrat. Pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan diri. Saya Hustini Muhammad dan kakak saya biasa dipanggil Ibu dan saya dipanggil Bu Ninin. Kami cucu dari K.A. Talib yang bertempat tinggal di Jalan Pahat. Pada kesempatan ini mungkin kami ingin mendengarkan dulu masukan-masukan dari keluarga besar sesepuh-sepuh kami di sini, karena pada tahun 2016 kami ini pernah menjadi penyelenggara pertemuan semacam ini secara besar-besaran malahan di Pantai Punai. Ya, waktu Pantai Punai banyaklah masukan-masukan, tapi kan setelah itu tidak tahu lagi, tidak ada lagi kabar beritanya ya. Vakum ya. Nah, waktu itu kebetulan adik kami Pak Hairul Effendi yang menyelenggarakan sampai minat saking inginnya tadi menyelenggarakan acara itu secara besar-besaran. Nah, tapi apa yang jadi masukan, nah satu yang pada waktu pertemuan itu setelah itu kami tidak tahu lagi. Nah, jadi kemarin itu kebetulan kan saya ketemu dengan keluarga kami EM, jadi saya bilang sama dia, ini kenapa tidak ada lagi acara-acara seperti tahun-tahun lalu kita mengadakan pertemuan, kita ziarah, kok tidak ada lagi. Oh iyalah Kak, kata dia nanti kapan-kapan aku beritahu katanya. Jadi kebenaran kemarin jarang mampir, akan mengucapkan terima kasih dan diundang pada acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan ya, Bu N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi keluarga Cakraningrat. Kita berbahagia sekali kita bisa berkumpul pada hari ini ya Allah dengan hampir semuanya berharap itu yang lain Pak Ali. Dengan itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Eni Nur Aini. Nama bapak saya K.A. Abdul Fattah. Kakek saya K.A. Abdul Majid. Nah, suami saya namanya Hidayat Ayani tapi sudah almarhum. Nah, kami banyak bersaudara ya, terutama yang masih ada itu Bang Anom. Terus ini Wirda ponakan saya. Di belakang sana itu anak saya Nori Teresa Putra. Ya. Kami sangat senang dan mendukung sekali acara pertemuan ini ya, supaya acara ini berkelanjutan. Karena sebelumnya ini sepertinya vakum ya. Kita sama kita ini tidak kenal, saling tidak kenal ya. Jadi mana saudara kita, mana perempuan kita, mana kadang-kadang kita tidak tahu turun-turunan kita ini ya. Kadang-kadang kita di jalan juga bukan tidak mau negur ya, seperti
sesepuh-sepuh kita yang di depan ini, bapak-bapak yang lah ya tua lah kata ya, sangat kami merindukan ya beliau-beliau ini ya, yang bisa mengayomi kita, yang bisa memberi nasihat kepada kita ya. Jangan kita tinggalkan beliau-beliau. Belum lewat. Mudah-mudahan juga pertemuan ini nanti dapat kita buat semacam arisan kecil-kecilan dulu. Ya. Tidak usah kita melihat dari besarnya uang, ya. Tapi kita bertemu untuk mengakrabkan hubungan kita ini, ya, supaya tidak hilang begitu saja, ya. Nah, itulah yang saya harapkan. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat berlanjut lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak Kak Agus Tadi Muhammad Said bin Muhammad Asif. Anak buah saya Hindra, mamanya N.A. Husupina. Nama saya N.A. Husniati. Anak Kak Agus Tadi Muhammad Said bin Muhammad Asif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan-pesan. Coba kali dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya K.A. Jasri bin K.A. Sahat. Saya lahir dan dibesarkan di Pakalala. Saya sangat mendukung sekali dengan acara ini sehingga kami dan saya bisa tahu semua orang-orang tua kami di sini dan kerabat lainnya. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi. Kami dari Manggar. Aku mewakili dari Bapak kami, mewakili Hanafiah. Untuk acara ini sih kemarin udah melakar juga kan Bapak, memang Bapak yang dukung lah untuk kebaikan. Jadi mewakili aja lah. Kalau mau mudah sih ke depan lebih ramai lagi, lebih insyaallah. Amin. Amin. Kemudian saudara-saudara dan teman-teman belum dapat hadir nih telah bisa berkongsi sama-sama menghasilkan hal yang baik ya untuk rencana kita buat yayasan ini ya. Ini kami sapa ya, dari kami itu di situ ada Kak Jami, itu anak dari Kak Hamzah ya. Oh, sama saya mau itu ada Mayurida. Nah, begini, itu Pak Yuridata itu anak dari Pak Hamzah, sama itu anak dari Pak Long kami. Oh, itu ya. Pak Yuridata, ya Kak Jami, terus ada Pak Iqbal, Bang Im tadi, itu Randy itu anak dari PSN tadi ya. Ya, di luar semua. Makasih udah hadir juga, kami juga udah hadir. Kemudian kita ketemu. Posisi diri di Bandung, tapi sebenarnya pas banget. Suruh ngomong aja Pak Yuli. Tentu Pak Bang Yuli Data silakan ngomong, ngangkat Bang. Silakan Bang. Bang Yuli. Assalamualaikum Bang Yuli. Apa kabar Bang Yuli? Halo Mama Yuli, Bang. Bang Yuli ini anak dari Pak Hamzah dulu yang kepala AC kalau di sekolah khusus AC Timah. Yang tertua. Yang tertua. Yang tertua Pak Hamzah. Ya. Yang mana ya Bang Yuli itu ada Pak Charlie itu anak dari Pak Hamzah juga.
Mungkin tidak dengar beliau ya. Bapak di rumah tak pakai headset. Silakan yang tidak berbicara. Dan sampai itu Kak Cami. Assalamualaikum Kak Cami. Kak Cami. Kak Cami. Panggil. Halo Kak Cami. Ya, terima kasih. Bang Randy kan? Bang Randy kalau di luar. Randy. Iya, sekolah kan dari luar itu. Coba. Randy. Cakap. Pelawat cakap tuh. Siapa? Itu pelawat cakap Pak Juri ya? Halo Bang Yudi. Coba Yudi datang. Pak Yudi. Izin Pak Yudi. Ya. Mungkin settingan suara dari Hotel Rahat Icon kurang dibuka, jadi agak kurang terlalu jelas kedengarannya. Ya, oke. Ya, oke, makasih. Tes. Halo. Tes. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengarannya? Belum terlalu keluar suaranya, Pak. Ya keluar ya, enggak kedengaran. Pak. Salam, atau Mimin. jelas ke suara? Halo, Chris. Masih jelas ya? Saya jelas. Jelas ke suara? Jelas ke suara? Tes. Ya mungkin kami sambil berkenalan tadi jalan aja nih. Jadi kami ini kalau kami sudah mau ada di sini dia ada nama dari mana mungkin setelah seperti Wanogin itu kan Arifin dia sama itu. Itu kalau di Tanjung Ketimun kami cerita lah ya pernah itu ada KPT kalau udah jadi teman di Semarang Banggal kalau tuh kakek pembangun itu mana sih kayaknya orang ini boleh itu udah ketemu sih waktu nah atas lagi kan dari ke Arabia itu atas setelah Pak Hamim Pak terus ke nanti pasti saling ketemu ya Pak. Nah, itu bulan-bulan ini perpustakaan di Manggala. Oh, terus. Kami kan kita di Bandung ini. Yang selalu support. Walaupun udah tua jadi mungkin harap maklum lah kalau misalnya bisa menyampaikan apa-apa. Enggak ada. Mungkin itu aja lah untuk perkenalan kami juga mau. Nah, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ini. Lama sudah, aduh, sangat susah kita ngobrol sekarang di sini. Tapi alhamdulillah ya, mungkin kita selama ini mungkin tidak pernah ketemu. Ini mungkin ini ada beberapa yang kami bisa kita ketemu hari ini. Insya Allah harapan ya semua dari keluarga itu. Aku ini sebenarnya dari belum tua foto apa lahirnya di Budak. Tapi dari kecil itu aku udah di Tanjung. Itu daerah Tongbalong. Jadi untuk keturunan itu ya aku udah hafal ya di situ tempat dijelaskan dengan Bang Iwan di Jakarta jadilah tahu gitu ya. Jadi untuk sebenarnya terus aja kita belum sampai ke sana gitu. Tapi beliau tuh dulu selalu bilang kayak itu jadi kebetulan beliau tuh baru yang terakhir itu tahun kemarin di Pantan di Marusa. Sebenarnya anaknya beliau kemarin lagi undang ya masih dari keluarga kami itu ada beberapa itu kemarin yang Rawi, Marustam yang di Banten, terus Hadiri ada di Lasar, itu banyaklah keluarga kita yang ada di daerah Membalu. Depan SMP apa tuh SMP ini Semarusa itu ada keluarga kita di sana, jadi mau ke sana ya silakan gitu ya, ke sana. Kalau aku sekarang tinggalnya di jalan arah ke apa dulu arah ke Badau, jadi 500 meter lah dari situ. Terus sebenarnya kemarin itu kita beberapa yang sampaikan beberapa kali pertemuan. Jadi dulunya itu selalu ziarah ke makam Karahan. Nah, salah satu aku juga di sana Bang Yan. Kalau dengan dua Bang Rustam, Bang Yan itu memang dekat banget. Tapi ya itulah memang waktu ya. Bang Ano ya, dengan Bang Ano itu dekat. Jadi alhamdulillah lah. Jadi cuman yang tidak terlalu banyak mungkin kita bagi-bagi orang lain. Salam keluarga kita yang ada di mana-mana itu. Ya, ya mudah-mudahan kita sehat semua. Itu aja harapannya. Mudah-mudahan kita rukun, damai, keluarga kita, keluarga besar ini akan lebih baik ke depan. Itu aja sih kurasa dari aku ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Diwa. Oh iya, nama aku Jumai Abu Bakar. Nah, Jumai. Jadi sebenarnya kalau ijazah itu Jumai Abu Bakar. Bapak Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi kalau kakek aku tuh Jumaris namanya. Dari Duda. Nah, dari Duda. Kalau keluarga gimana Pak? Gimana Pak? Oh, Pak Neriman, Rari, Sahur, itu ini adik aja, Bapak Saudara, itulah kemari itu ini Pak, inilah sebagai apa? Cucunya apa? Anaknya, jadi sepupu lah, jadi ayahku yang paling tua. Oh, itulah itu keluarga yaku Pak. Jadi itulah apa? Setelah di Galore kita baru ketemu gitu. Aku juga jarang kalau dan aku memang dari kecil itu lagi Tanjung jadi tidak tahu. Sebenarnya kami tidak tahu di sini ini sebenarnya keluarga kita itu. Seperti itu, ini sana itu. Cewek ini dekat waktu itu. Kok anaknya maunya? Iya. Abangnya sering gitu ketemu gitu ya. Maaf ini dia dulu. Jadi kita cerita begini ya. Bapak minta untuk penjelasan gitu ya. Jadi kita nambah sikit Pak ya dari apa yang berasa Pak gimana? Oh iya maaf itu lupa saking
saking seriusnya itu ya, saking senang, semangat gitu ya, melihat pelaku foto, senang banget, nah, itu aja sih misalnya. Ya, itu aja dulu Pak. Ya, silakan. Memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak agak panjang kalau aku sebanyak orang kenal itu. Namaku kalau di KTP ya, di KTP KA Mariono Zulkifli. Tapi panggil Jono dipanggil sehari-hari. Karena dulu mungkin I-grade itu dibuat J dari orang dulu. Jadi panggil Jono, orang-orang gampang. Termasuk Belau. Belau ini adik Romoku yang paling bungsu. Aku anak dari KA Zulkifli, tapi dipanggil Pili. Anak Pili. Anak KA Pili kata orang. Padahal nama Belau tua untuk KA Zulkifli, tapi dipanggil KA Pili. Orang tuh kenal KA Pili. Topa KA Pili. KA Pili. Umaku MA Zainab. Mak Panggong dulu. Umaku tuh Mak Panggong. Top Mak Panggong di Beritung, di Tanjung. Kakak kami itu 3 beradik. 3 ini 4 laki. 2 nobini, si nobini meninggal, lama meninggalnya kakakku, Ma Arsina, MA Arsina. Sedangkan kakakku yang paling tua, MA Nurjana, dan sekarang sudah sakit-sakitan, mohon doanya. Mohon doanya, MA Nurjana, bininya Jailani Zainuddin. Nah itu, kakakku yang paling tua. Nah, sedangkan adik aku yang paling bungsu, MA Mariani. Ada di jalan Kebun Jeruk. Sedangkan kami 4 beradik lagi udah sekolah langsung dibuang suruh pergi dari Pulau Tua dulu. Usah dihitung kata Pulau. Suruh pergi ke sana. Makanya adik-beradik aku mau laki semuanya di Jakarta, semuanya di luar. Kami ada adik. Termasuk aku sampai sekarang pun anak bini aku di Jakarta. Aku seorang di sini. Nah, jadi aku bolak-balik karena aku pensiun, pensiun. Jadi ya enjoy sekarang bolak-balik Jakarta, Belitung. Gitu. Sebenarnya waktu pertemuan di Pantai Punai, termasuk pulangnya juga ada. Sebenarnya itu bagus sebenarnya. Bagus sebenarnya itu. Yayasan kita lagi waktu itu kan, terbentuk yayasan. Tapi banyak sibulan kiri kanan. Jadi akhirnya vakum. Karena ini tidak setuju. Aku datang waktu itu. Dan aku pun ikut mendraftkan yang Sanjir buat itunya tuh, buat draft yayasan itu. Karena aku waktu itu pas aku ada di Belitung. Nah, udah bagus sebenarnya itu yayasan itu bagus. Ketuanya anak Mirza ketuanya. Dan sampai sekarang pun Mirza sebagai ini ketua di sebenarnya. Belum ada pemberhentian di sebagai ketua Mirza. Nah kemarin alhamdulillah mana bobol minggu kemarin 2 minggu kemarin 10 hari yang lalu kami ziarah ke leluhur kami ke Ibul, habis ke Ibul ke Balok. Aku juga baru sekali itu aku namanya ke Balok baru. Balok lama aku desa waktu daripada Punai itu kan ziarah ke Balok lama. Nah, Balok baru itu demi Allah aku baru sekali itu aku juga merinding aku melihat kuburan raja-raja Cakang Geni atau dari 3 luar katanya 4, 5 ada di situ robo semua. Nah, habis dari situ dari Balok kami dari Balok baru kami langsung ke Curucok 2 aku baru sekali itu lah menginjakan kaki aku melihat ziarah ke makam leluhur gitu di Balok. Itu pun aku merinding. Karena aku belum tahu, selama itu aku udah tahu, kenapa tidak tahu. Nah, habis dari Belok, kami ke Kembiri. Jadi kami itu hari Minggu itu, kami mutar untuk ziarah ke itu. Bukan untuk apa-apa, hanya ziarah. Mendoakan leluhur. Aku, Mirza, Sundari, itu orang KA
ini Bogor. Sampai pergi sana berempat diajak ke Mirza gitu. Alhamdulillah semuanya lancar walaupun gerimis-gerimis. Alhamdulillah semuanya berani lancar untuk itu. Untuk yayasan ini sebenarnya Yudi, sebenarnya kalau bisa sih ya kita jangan kita ini kan sekarang untuk mumpung ada Wirda juga di sini, ada ini juga ada Bang ini, Bang Jai, Bang Jem. Kita konsultasikanlah sebenar-benarnya. Kita panggil lah si apa namanya Mirza atau ya sesepuh-sepuh yang waktu itu datang ke sana, datang ke Pantai Punai. Karena untuk membentuk yayasan sekarang ini, untuk membentuknya sekarang ini kayaknya berat. Karena yayasan kita yang pertama udah kalau bisa yayasan itu dibubarkan, ya kita harus konsultasi dengan orang-orang yang lama. Nggak segampang itu kita membubarkan yayasan itu. Karena itu udah masuk ke notaris. Udah masuk ke notaris itu, yayasan itu, yang lama yang dipimpin Mirza itu. Cuma itulah, dia tidak bergerak. Sebenarnya Mirza itu waktu kemarin dia cerita. Sebenarnya itu akan menjalankan itu, yayasan itu. Yayasan akan menjalankan dia. Dari awal dulu pembentukan itu akan menjalankan dia. Dialah berikrar, dialah berjanji untuk menjalankan yayasan itu. Tapi karena itulah sikut sana, sikut sini, akhirnya macam sekarang ini kan, atau sendiri kemarin itu hari Rebo kan namanya di acara ini, ya kan? Tapi kecil-kecilan, udah itu ada ini minta ini, dan Yudi bertahan untuk hari Sabtu ini sekarang ini, Yudi bertahan. Nggak ada yang lain yang kemarin mau menggebu-gebu untuk mengadakan rapat ini, pertemuan ini. Akhirnya seorang pun tidak ada datang. Tidak ada seorang pun datang. Ya kan? Berarti mereka ngerajuk. Nah itulah sifat orang kita ini kebanyakan ngerajuk. Dakwang salah sikit. Nah, makanya orang kita tidak maju di situ lah. Kita tuh tidak ada kekompakan, tidak ada kebersatuan gitu, tidak ada di sini, tidak ada. Salah sikit ragu, salah sikit tersinggung. Nah, itulah susah jadinya. Nah, makanya kalau bisa ya kita nikah lah. Kalau aku lo mungkin lah di atas dua dari ini. Belau ini ya penasihat. Nikah lah budak tolong lah. Budak lah. Bangkitkan itu, bangkitkan. Kiapu caranya dibangkitkan. Sayang masalahnya, sayang. Dan kesian leluhur kita lah berjuang mati-matian untuk mendapatkan ini, total sia-siakan begitu aja. Kesian. Nah, itulah. Generasi penerus lah kita harus ini. Karena kalau kitanya mungkin ya dikatakan terlambat sih tidak dua lah ya. Dikatakan terlambat tidak dua. Tapi kita akan mendukung 100% apapun yang dilakukan. Nah, itu aja. Ya. Itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dono, dari belum nih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul keluarga besar Cakradrat yang selama ini kita tidak saling mengenal. Kalau di jarahan mungkin kita sudah saling mengenal. Masalahnya yayasan itu kan sudah ada tapi tidak aktif. Ini tadi dari sekarang mau bikin yayasan baru. Tetapi untuk sedikit saya bisa tambahan perkenalkan diri. Saya Henny Motuna dan ini adik saya Indah Yunasari dan ini kakak saya Henny Motuna, 3 beradik, dan yang ada di Zoom itu banyak sepupu-sepupu tadi semuanya. Jadi kami ini keturunan dari kakek saya yang di Manggar, kakek Demang Napi, dan bapak saya di sini Mustafa Yatim. Mungkin dari
mamanya ya, yang keturunan. Jadi keturunan dari Demang Napi, kami saya sendiri anak dari NA Hadijah. Ya, Hadijah. Mungkin dari Pak Yudi Dharma kita masih ada kaitan saudara juga. Saya sangat senang sekali kita bisa berkumpul dan bisa bertemu dengan keluarga-keluarga kita yang ada di sini, dan sedikit itulah perkenalan kami. Kami sendiri tinggal di belakang ini di Jalan Kamboja dan ini di Jalan Rahat. Untuk tambahan itulah sekian dari kami keluarga Jalan Rahat, dan ini sepupu kami juga, dan itu bapak saudara kami Pak Lo, Pak Itam Ali yang keturunan dari Demang Napi, masih ada adik dengan Pak Ucu Elis, dan 2 lagi dari 12 bersaudara kali ya. Nah, sekian Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengenalkan nama saya Ibu Sauni dari anak dari Kak Busra. Kami bapak saya tinggal di Rahat, Amo gitu kan ya. Jadi anaknya merayak ke sana, jadi tinggal dijual. Nah, hendakkan suami mencari bisa dijual gitu ya. Jadi anak-anak semua di sini, kami saja dijual gitu. Cukup saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Zoom ada? Iwan cakap. Mana Iwan? Bang Iwan Saukali, Bang Iwan. Assalamualaikum. Ya, Tama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Bang Iwan Saukali yang ngomong. Silakan, Bang. Kasih pesan. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan bicara, Bang. Kami beri kesempatan. Assalamualaikum buat saudara-saudara semuanya. Alhamdulillah. Akhirnya apa itu terkabul juga untuk kumpul-kumpul silaturahmi ya di apa itu hari ini. Mungkin kalau memperkenalkan kepanjangan gila kali ya. Soalnya udah diwakilin dari ada Ramo, ada siapa-siapa di sana itu. Yang intinya Datuk kami apa itu Kak Abdul Hamid. Iya. Halo. Halo, ya. Silakan. Ya. Yang paling pokoknya, inti pokoknya dalam arti apa itu dalam silaturahmi hari ini, mudah-mudahan ada nilai manfaat baik para sesepuh, terus generasi-generasi penerus yang ada di grup besar kita Cakraningrat. Inti pokoknya itu. Nanti sambil berjalan mungkin kami ngikutin. Soalnya lagi di perjalanan ini. Oh iya, hati-hati Bang. Ya, salam buat keluarga semuanya ya. Ya. Hati-hati jalan ya. Yuk, makasih. Bang Iwan, Nusantara, silakan, Bang Iwan. Yuk. Bapak Iwan. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan aku Iwan Hustian Tama bin Saleh bin K.A. Usni Saleh. Sekarang lagi di Bandung aku.
Ya gitu. Ya mudah-mudahan silaturahmi ini bisa meningkat nanti untuk jadi pembentukan yayasan atau gimana nanti mungkin yang yayasan yang ada bisa kita sahkan gitu ya, atau kita aktifkan lagi gitu. Gitu dulu mungkin perkenalan dari kami di sini di Bandung. Aku di Bandung sekarang lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jaga kesehatan istrinya juga supaya cepat sehat ya. Makasih. Ya. Ada lagi enggak? Tina. Dona ya. Silakan Bu NA Tina. Tina Zona. Silakan. Silakan Bu Tina. NA Tina Zona ngomong. Dapat ke? Dapat ke kamu ngomong? Tak dapat dia. Muter. Dah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Dona NA Tina Zona dari keluarga Kak Hamzah Demang Hanafi. Ngomong apa? Sampaikan pesan. Enggak, senang dapat bertemu begini nih, tapi istilahnya tuh kalau dikenalkan satu-satu enggak terlalu panjang. Tujuan utamanya kemana kita nih? Ya, waalaikumsalam. Ya, sekarang kita ada lagi. Bang Juli. Pak Juli. Ngomong Pak Juli. Pak Juli ngomong, bilang. Udah ada speaker belum? Udah ada speaker Pak Juli ya. Tidak pakai speaker bilang. Oh, tidak pakai headset. Ya. Kasih tahu kalau mana ngomong ya. Kasih tahu mana ngomong. Sampai respon. Mana? Pak Epi nanti nggak ngomong. Pak Epi. Nah silakan Pak. Pak Epi. Oke. Ya, silakan. Dengar ke Pak? Ya, silakan. Kedengaran? Mual ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ramu-ramu dan Bapak Ibu semuanya ada di Hotel Rahat Icon dan juga yang melalui Zoom meeting. Aku Epi Nardi, anak KA Saleh. Jadi kalau dulunya mungkin kakeknya Demang Usup. Jadi diamnya memang di daerah Kampung Raja kalau dulu kan dengan SD Teladan itu, dan saudara-saudari juga di Kampung Tengah banyak ya kan, termasuk dengan rumah Pak Boy situ kan, ada juga rumah makan Tanjung itu pekakaan diam di situ. Jadi aku sekarang ini memang lagi di Manggar. Biasanya setiap hari Sabtu aku ke Tanjung. Ya, dan aku dinas juga di Manggar. Alhamdulillah. Mungkin silaturahmi kita hari ini mungkin kita silaturahmi aja dulu. Dan selanjutnya kalau memang lagi ada waktu dan sesepuh juga lagi kuat dan waktunya lagi cukup, ya silahkanlah. Kalau memang nak membicarakan Yayasan Cakraningrat sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Mungkin itu sajalah perkenalan dari kami. Makasih atas waktunya. Itu ada Bang Jamaah kita, Bang Prawas,
Biasa, ada KN juga aku lihat itu dan lain-lain semuanya. Kan tidak terlalu jelas nampaknya di sini ya. Salam semua KN, sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan muka. Nah, kita kembali ke masalah yayasan ya. Jadi kita coba sekarang fokus ke yayasan. Nah, yayasan ini kan kuncinya di pendiri ya. Kalau tidak ada pendiri, tidak bisa berdiri namanya yayasan ya. Karena di yayasan itu kan unsurnya ada pembina, pengurus dan pengawas. Jadi pengurus dan pengawas itu yang memilihnya, yang menentukan adalah pembina. Nah, pembina ini adalah pendiri. Pendiri ini kalau menurut ya kita sebagai keluarga besar Cakraningrat, tentu pendiri ini adalah para sesepuh ya. KA dan NA yang memang sesepuh generasi. Misalnya ada 3 generasi yang generasi pertama lah yang masih ada gitu kan. Generasi pertama, kedua, nah itu pendiri. Karena mereka yang akan menyerahkan fotokopi KTP ke notaris untuk mendirikan sebuah yayasan gitu. Jadi kuncinya di pendiri. Karena kita tidak bisa kita main kecil-kecilan. Cakraningrat kan dari Cakraningrat 1 sampai Cakraningrat 9 ya. Ya. Nah, luar biasa besarnya. Mencakup Pulau Belitung dan bahkan keluarga kita di luar Pulau Belitung. Nah, cakupan yang besar ini kita tidak bisa main di rumah A, membahas di rumah B, harusnya membahas seperti ini, besar. Jadi makanya kita berinisiatif supaya sesepuh-sesepuh itu kumpul, karena sesepuh itulah pendiri yayasan. Kita tidak bisa sendiri-sendiri, apalagi nak muda-muda, untuk nak mulai-mulai tentang yayasan ini, kecuali sesepuh yang mengatakan. Nah makanya kita tidak bisa menentukan apakah mau diteruskan atau bagaimana atau muat baru, kita serahkan kepada sesepuh. Kemarin saya silaturahmi dengan Pak Anom. Pak Anom setuju, ya. Sebenarnya kami mendukung walaupun aku tidak datang dan keluarga aku datang ke acara, kan? Terima kasih. Kata beliau tidak tahan dingin, katanya kan? Kata Pak Anom. Jadi gimana Pak untuk kami tahu income untuk mendukung? Ya, keluarga kita datang semua besok. Alhamdulillah, negara semua datangnya. Jadi alhamdulillah. Nah jadi kalau kita bertahan pada hal-hal lama yang lama aja nggak terus-terus gitu, gimana mau jalan gitu kan? Yang lama aja masih banyak masalah, gimana mau jalan gitu? Titik momentumnya kapan gitu kan? Nah, jadi kalau memang kita nak memulai, momentum ini ada, ya seperti sekarang kita dapat bertemu semua di sini, nah, luar biasa kan? Sebelum-sebelumnya mungkin tidak sebanyak ini di Tanjung Kunai tiap hari, tidak sebanyak ini mungkin kita ketemu yang benar-benar serius membahas tentang yayasan, ya kan? Ya kan? Hanya rekreasi atau nganyau-nganyau atau itu balik gitu kan? Tidak full. Nah, dengan adanya pool ini, sampai aku pagi-pagi tadi kemarin mendatangi yang kami sayangi para Ramo sesepuh. Aku datangin kemarin ke KA, aku manggil karena beliau sepupu kakek aku kan. Kalau Pak KA Ali Hanafiah sepupu kakek aku, sepupu benar. Nah jadi aku manggil kakek. Jadi KA Hanafiah aku ke rumah kemarin datang, hujan-hujan lebat. Anehnya pas di depan rumah beliau berhenti hujan. Iya, berhenti hujan pas depan rumah beliau. Keterusan
depan kubur. Pas mundur, berhenti udah. Nah, pas ke rumah beliau berhenti. Ya, luar biasa itu. Ya, kalau badai, maka berhenti di depan rumah beliau. Memang dipermudah. Kemudian aku ke Gantong. Langsung juga ketemu di rumah beliau, di teras rumah Pak K.A. Hasan. Ya, seperti ditunggu aku. Ketemu dengan mudahnya dengan beliau langsung. Nah, syukur alhamdulillah dapat. Kemudian Pak pulang dari sana langsung kalau maghrib bisa langsung ke rumah Pak Anom. Kalau Pak Anom kan tempelnya sama kan ayah. Mama ayah. Pak Yen, nah seangkatan sama. Kalau makan Pak Yen tuh beli motor kami bisa ke rumah Anom. Ya, jadi lah berkawan dari dulu, lah berkawan. Ya, lah berkawan. Nah, jadi dari situ kemudian aku ke Pak K.A. Jun, tapi beliau tidak ada di rumah. Nah, jadi jika pula ke Rahat, tapi lah kemalaman setelah 10 udah nyaman. Ke rumah Firman dan seterusnya lah kemalaman. Jadi penting sekali untuk kita dengarkan para sesepuh untuk bicara mau gimana, karena sesepuh inilah yang akan menentukan apakah yayasan kita ini baru, mereka lah yang akan ke notaris gitu. Kalau dulu kan masalahnya ke arahat segala macam kurang besar, nah sekarang malah besar gitu. Gimana kita buat yang besar, yang baru, dan kuncinya di sesepuh. Nah, kalau kita memang mau mendirikan sesepuh berapa orang, baik KA maupun NA, ya, misalnya KA, ya tentu KA yang ada di sini, kemudian A ini, ya, dan sepuh-sepuh atau yang sudah tua generasinya di atas kita. Nah, itulah yang akan menentukan nanti. Kita bawa KTP-nya, ya, sahkan dulu nama yayasan apa, Cakra Ningrat Blitong, misalnya. Pendirinya mereka. Setelah itu baru mereka rapat menentukan siapa ketua, ya, siapa ketua, sekretaris bendahara, pengawas siapa. Karena sebenarnya yang menentukan itu adalah pendiri atau pembina. Pengurus bertanggung jawab kepada pembina, pengawas bertanggung jawab kepada pembina. Yang salah selama ini adalah pengurus bergerak sendiri. Gitu. Ya kan? Selama ini itu persoalan itu pengurus bergerak sendiri. Pendirinya hilang. Nah itu masalah. Nah kalau yayasan ini pendiri, pembina yang masih dihargai, diberi pertanggungjawaban aman yayasan. Nah jadi mintalah petua dari sesepuh gimana selanjutnya, ya, apakah yang namanya pembina ya dapat berapa orang, pengawas juga dapat berapa orang, cuma pengurus, ketua, sekretaris bendahara gitu. Kalau ketua sekretaris bendahara yang mobile atau gesit, gitu kan? Nah, tapi tetap pertanggungjawabannya kepada pendiri, pembina. Nah, coba kita berangkat dari situ, gitu. Jadi jangan ngecil, gitu. Iya kan, jangan ngecil. Masalah-masalah ini kan ngecil, terus pengurusnya mengabaikan pendiri, gitu, pembina, gitu, selama ini. Nah, coba kita berangkat dari pembina, dari pengurus, dari pendiri, gitu. Berangkatnya dari situ. Kita tentukan, misalnya di sini siapa saja pendirinya. Yang jelas-jelas ada di sini, K.A. Ali Hanifiyah, K.A. Hasanul, ya, K.A. Sabaruddin, ya. Kemudian ada N.A. Nur, N.A. Nah, mungkin orang tua aja. Itu seharusnya coba kita berangkat ke situ, aman. Mau dibawa kemana-mana juga aman.
Nah, yang bergerak baru ketua pengurusnya yang bergerak, bekerja, membuat rencana kerja segala macam. Itu, ya. Gimana? Setuju nggak kita kembalikan kepada sesepuh? Setuju? Kita kembalikan kepada sesepuh aja, ya. Yang hadir hari inilah supaya kita langsung gol. Dapatkah hari ini? Atau menunggu lagi? Hah? Menunggu ya? Menunggu ya? Nah, tapi kerangkanya seperti itu bagus. Ya, kita nggak bisa memaksakan sekarang, nggak bisa. Kita bertemu di hari ini macam gini, ya alhamdulillah, luar biasa. Settingan macam ini pun mudah, kita dapat ulangi lagi. Ya, nah jadi kuncinya adalah marilah kita berangkat dari pendiri. Pendiri ini para sesepuh. Kita nggak bisa bergerak, muda-muda ini bergerak di rumah A, di rumah B, di rumah C, bergerak macam itu nggak bisa untuk sebuah cakraningrat yang besar. Ya, nggak bisa. Jadi harus seperti ini. Nanti ditentukan waktu kapan kita setting lagi macam gini. Ya, nah, kita setting lagi macam gini. Kelak kita berikan waktu untuk para sesepuh. Nah, tolong di tanda tangan apa absen ya untuk para sesepuh yang hadir. Udah di tanda absen, udah tanda tangan semua. Coba minta pendapat, ada yang konten. Coba. Pak Marsidi. Pak Marsidi, coba ngomong Pak Marsidi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Marsidi, ada di Jakarta. Saya mengikuti rapat hari ini. Yang pertama, salam hormat untuk busu saya, Busu Hasan yang ada di situ. Semoga sehat-sehat saja. Saran saya, hari ini cukup ketemu musyawarah saja. Ya, ketemu silaturahmi saja. Lebih baik Yudi dan kawan-kawan melakukan lobby ya, baik kepada Bang Boy. Saya manggilnya Bang Boy karena dia senior saya. Kalau Pak Mirza, saya panggil Mirza aja karena dia adik saya. Dengan Mirza, dengan Bang Boy itu ketemulah musyawarah ya. Gimana kita ada rencana besar ya untuk membuat Yayasan Cakraningrat. Ide ini bagus. Ya cuman jangan sampai ada dualisme gitu ya. Rangkullah mereka, ajak sebagai pendiri, sebagai ketua pembina, penasehat. Rangkul mereka, cukup satu yayasan, jangan ada dualisme. Itu satu. Yang kedua, kalau mereka sudah setuju, ajak rapat lagi, baru kita bikin konsep perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu supaya tidak memakan waktu yang berkepanjangan, buat konsepnya, bagikan di situ, kasih waktu misalnya 2-3 hari atau paling lama seminggu, terus rapat lagi. Silakan kalau ada perubahan. Kalau dibahas pasal itu akan 2 hari tidak akan selesai. Ya, itu aja saran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsidi. Terima kasih banyak. Ya, jadi tadi poinnya katanya ada dualisme. Sebenarnya nggak ada dualisme. Yang namanya yayasan ya hanya satu nama, seluruh Indonesia juga hanya satu nama. Misalnya kemarin itu Yayasan Depati Cakraningrat kan? Ya kalau kita nggak setuju dengan Depati Cakraningrat ya udah nggak ada. Masa kita rubah namanya buat baru? Jangan lupa sesepuhnya satu, anggotanya juga, membersnya juga satu. Jangan nanti dualisme itu. Ya, tapi namanya Depati Cakraningrat, Depati Rahat. Ya, yang ada itu kalau perlu diperjelas lagi, Pak. Yang sudah ada itu Yayasan Depati Rahat. Belum. Belum. Ya, Kak Rahat. Ya.
Yang ada itu Depati Karat. Tolong dibedakan persepsi. Ya, tapi Yayasan Cakra Ningrat belum ada. Jadi jangan dicampur aduk antara yayasan yang ada itu, karena di seluruh Indonesia itu hanya satu nama. Kalau misalnya Yayasan Depati Rahat yang udah ada, kita pun tidak mendukung, ya udah tidak mendukung, tidak apa, dimatiin. Kalau beda nama ya buat baru namanya, buat baru, Pak. Kita kan pengajuan ke Kementerian Hukum dan HAM negara itu, Hukum HAM itu nanti dicek dulu namanya seluruh Indonesia, dilihat dulu. Kalau ada nama yang sama dikembalikan, tidak jadi, berubah nama seperti itu. Nah, kalau berubah nama ya buat baru namanya, buat baru. Nah, kalau buat baru ya kita seperti ini udah melangkah yang benar. Bagaimana kita menentukan dulu secara besar. Nah, karena kalau yang lain ya anggaplah itu tidak ada dualisme sebenarnya. Tidak. Tapi kalau itu nggak jalan gimana mau dipaksa gitu? Ya itu masalahnya, karena dia nggak jalan itu kan jadi masalah karena nggak jalan. Gimana kalau bisa supaya jalan digabungkan itu. Orang-orang lama itu digabungkan, dirangkul, masukkan dalam satu yayasan Cakra Ningrat. Jangan ada kesan bahwa kita itu tidak kompak, gitu loh. Nah, sebenarnya kita tidak ada musuh, ya kan? Tidak ada aku bersakat misalkan. Biasa misalkan kan siapapun, tidak ada. Cuma mereka mungkin merasa nggak tahu lah, nggak ngerti, ya. Jadi semua pun Zoom kan terbuka. Malah aku cari mana Mirza, mana yang lain, tapi reses katanya kan, lagi kerja apa-apa. Zoom itu kan bisa di mana-mana sebenarnya, kan? Tidak masalah, iya kan? Tidak ada. Pak Boy misalnya mau di rumah juga, iya kan? Masa yang Jawa aja aku jemput tadi pagi, aku berangkat ke Gantong jemput Pak Hasan, aku datang ya. Masa yang di sini tidak datang misalnya. Ya, jadi kita tidak ada Pak Mas Edi dualisme. Aku misalnya tidak setuju atau apa dengan tidak berkawan atau bersakat misalkan kawan-kawan atau saudara-saudara, tidak ada. Ya tujuan kita silaturahmi. Cuma itu tadi yayasan itu seluruh Indonesia hanya satu nama. Jadi kalau misalnya Yayasan Depati Rahat itu sudah memang kita tidak rela menjalankan atau tidak ada keinginan untuk menjalankan, ya nggak jalan, udah tutup. Gitu. Buat baru, kalau berganti nama ya buat baru, pengusulan baru. Pengusulan baru ya pendiri baru, pendiri orang-orang baru. Bagusnya pendiri baru itu adalah sesepuh tadi saya bilang. Pendiri Bu, kalau pengurusnya orang muda, pendirinya orang sepuh. Nah, ya, ibu-ibu kami lah, umat kami lah, ibaratnya, ya umat kami, atau kakek-kakek kami, nenek kami gitu lah, umur ya, macam beliau-beliau, yang guru-guru aku, UN guru aku, ya, guru-guru kami, ya, jadi mereka-mereka lah yang menjadi pendiri. Coba kita kembali ke situ, ya. Sebaiknya seperti itulah. Mengenai waktu ya kita tidak bisa paksakan sekarang. Kita setting lagi ke depan. Tapi usulan aku, kita yang muda-muda pengurus saja. Pendirinya orang tua, ya, supaya kita bergerak sesuai pesan dari orang tua, ya. Izin Pak Yudi. Ya. Mas Yudi. Abang nak bertanya, itu yayasan terdahulu itu udah berdirinya udah berapa tahun? Nah, nggak tahu aku. Udah berapa tahun? Hah? Itu ada setelah pertemuan di tempat yang punah itu. Depati Rahat ini? Iya. Ya, yang Depati Rahat. Tahun 2000. Nah, tahun 2000 juga udah berubah ADART. Enggak, gini. Ya, Bang Yudi. Ya. Terus dari tahun 2000 sampai sekarang itu aktif berjalan atau tidak? Tidak berjalan sama sekali kan?
Berjalan nggak? Nah, jadi gini. Nggak berjalan kan? Nggak berjalan Kalau vakum. ya, kalaupun memang tidak berjalan, ada dua alternatif. Dalam arti diperbaharuin kepengurusannya, atau kalaupun emang mau membentuk yang baru, dalam arti disepakati bahwa yang lama itu oke, kita abaikan, kita bentuk yayasan baru. Nah, tapi dalam arti apabila suatu yayasan itu udah terbentuk, itu pengurus yang lama itu harus ke notaris untuk membubarkan yayasan tersebut. Apabila tidak, itu akan seterusnya nanti dibebanin pajak. Seperti itu. Karena kan gini, ini pentingnya kita ini kita kumpul-kumpul gini kan dalam arti untuk biar perenggu kita ini punya wadah. Wadah formal itu adalah satu yayasan. Kalau wadah biasa itu bisa dalam bentuk ikatan keluarga besar cakra ningrat. Itu cuma dalam arti wadah biasa, wadah silaturahmi umum. Tapi kalau wadah yang formal, yang bernilai hukumnya ada, dan itu bisa dikembangkan untuk kemaslahatan keluarga besar, itu harus ada yayasan. Nah, fungsinya di sini ini, silaturahmi ini adalah satu, untuk mempertegas yayasan terdahulu itu adalah yayasan yang berjalan aktif atau tidak. Apabila tidak aktif, nanti disepakati di forum ini dalam arti apakah yayasan itu mau diteruskan atau ditutup. Apabila ditutup, berarti disepakati untuk membentuk yayasan baru. Mungkin simpelnya seperti itu. Tapi kalau umpamanya sepakat di forum itu mempertahankan yayasan yang sudah ada dengan pembaharuan, dengan penggantian nama, bisa dilanjutkan dengan kepengurusan baru, dengan nama yang baru, dalam arti itu bisa diteruskan. Itu mungkin masukan dari Abang untuk ini biar dalam arti tidak ada nanti istilahnya itu ada kubu A, kubu B. Janganlah. Cuman dalam arti wacana itu cuman guyon-guyon aja lah. Yang intinya nggak ada itu yang dalam arti ada kubu A, kubu B. Yang ada cuma adalah cakra ningrat keluarga besar. Mungkin Mbak Didi kasih masukan. Ya, Abang terus lagi ngikutin kegiatan nikah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang masukannya ya. Nah, jadi kita tinggal lanjut ke kata beliau tadi. Kita putuskan saja, ya. Mau terus dengan KA Rahat, Yayasan KA Rahat, atau membuat baru cakra ningrat, gitu aja kuncinya. Baru aja. Kita memang selama ini kita agak nyambung untuk masalah tadi dari yayasan Rahat itu mungkin salah satu aku ada di dalamnya. Jadi di saat itu kita mau nyari dengan yayasan Bang Yan Sanjin itu, terus dengan Bang Mirza. Jadi setelah diputuskan di Paripurna itu, yayasan ke arah itu kan cuma sebagian. Terus setelah itu artinya yang Belitung Timur tidak termasuk saat itu, ya kan? Tidak termasuk. Jadi gimana caranya kita supaya untuk di Belitung Timur dulu ini kan ada dua yayasan, ya. Jadi dibubarkan di saat pertemuan di Pantai Punai itu dijadikanlah satu wadah cakra ningrat. Tapi di saat itulah memang belum ada badan hukum. Ya, sampai hari ini aku kan ngikutin terus itu dari tahun ke tahun lah, intinya seperti itu. Terus jadi berharap untuk pembubaran yayasan ke arah saat itu sampai hari ini pun sebenarnya masih
cuman vakum. Kan gitu. Artinya dalam waktu penggantian kepengurusan juga ada jalan-jalan. Nah, itu kan 5 tahun kita ganti kepengurusan. Itu enggak. Jadi setelah diputuskan di saat itu dibubarkan dulu, kita bentuk untuk Yayasan Cakraningrat sampai hari ini, dan disitulah kita bikin wadah untuk WhatsApp, ya kan? Keluarga besar itu satu persatu, aku bahagia gitu lihatnya, sampai itu senang gitu, makan si A si B nama terus, itu merupakan kebahagiaan gitu, bahagia. Wah, mudah-mudahan lah dari keluarga ini akan lebih baik gitu. Tidak cuma beberapa orang di saat kita ziarah hari jadi kota Tanjung Pandan cuma beberapa orang gitu. Keluarga kita itu besar gitu, gede banget gitu. Nah terus beberapa hal kita lihat gitu. Jadi sebenarnya intinya gini, kita bubarkan dulu yang kemarin itu Yayasan Karahat, nanti kita buat baru untuk Cakraningrat. Artinya lah mencakup keseluruhnya sebelum. Nah itu tadi dari Bang Yudi hari ini kita baru ketemu ya. Bisa ketemu mungkin cuma saya halo lah. Itu aja sih ya. Dan keluarga gimana itu? Banyak yang baru-baru ini ya, yang lain. Jadi gini, mudah-mudahan keluarga kita, aku hanya pengen bersatu untuk lebih baik ke depan, dan anak cucu kita kelak akan lihat gitu. Inilah kekompakan kita gitu. Orang Belitung itu dikenal dari pemerintahan sekarang itu, ya kan, itu sebenarnya. Nah, ini cuma diundang ini berapa orang datang, kita siapin mobil sekian, yang datangnya berapa orang. Nah itu aku sedih kan. Sedangkan masyarakat itu datang gitu. Pernah di 1 tahun Mbak Dini gitu, itu kok disponsorin dari Niki gitu. Aduh ya Allah, kenapa kemana ini orang-orang keluarga kita gitu. Tapi insya Allah ya, itu ibaratnya masa pahit lah gitu. Hilanglah masa pahit itu, tapi hilanglah masa baru, kepengurusan baru, dan nama baru tuh Yayasan Cakraningrat. Itu yang sangat kita harapkan itu akan lebih baik kita ke depan. Itu Bang Iwan ya, itu aja Bang. Nah, jadi biar apa ya, biar kita mudah dan kita jangan berlarut-larut, menunggu meninggal kayak kemarin meninggal. Pengen seperti Bang Bang Cicam banget kelihatan. Dek kau lah tolonglah, gimana nih keluarga ini bisa bersatu gitu. Tapi ya itu akhirnya sampai boleh meninggal pun belum jadi. Jadi aku berharap mudah-mudahan gitu kita ke depan akan lebih akrab dan akan lebih baik. Itu bergerak cepat ya, gitu ya Pak ya. Saudara semua ya, itu aja dulu. Sampaikan Pak. Pelajaran. Tolong sampaikan nanti juga dari yang lain. Kalau mendengar ini semua, tolong disimpulkan untuk menjadi direkam ya. Direkam semua. Banyak aku kalau bicara dan selama ini aku katakan tadi aku udah buntu dalam pembentukan yang itu Karahat aku udah tahu. Aku udah tahu maka itu aku datang beliau ini ke rumah aku dulu kebingungan karena aku kurang. Itulah karena saya udah ditunjuk jadi berdiri pula. Dan aku bukan berdiri kan ya. Jadi sesuai dengan cakap ini tadi, aku mendukung cakap ini tadi, bagus sekali. Bubarkanlah ulama itu. Saya itu hanya gerakan kecil saja. Itu mana yang bisa. Jadi akan mencakup semua. Belitung paling besar. Makanya jangan kita ada keluar ini bagian dari dari yang lagi, sama lah. Itu keluar dulu. Dia mau dari yang ini, mau yang lagi, itu kan sama saja. Kita dari keluar inilah semua, gitu kan. Benar kan?
Tapi kalau kita memilah-milah itu nanti tak jadi-jadi. Kita tidak bisa bersatu gitu. Oh itu keturunan ini, itu keturunan laki. Jangan lihat itu Pak. Dia tak inilah. Induknya juga siapa sih sebenarnya? Nah itu tetap ada. Darahnya itu darah itulah gitu. Nah, kalau dulu, tapi ini kan kita hanya menyatukan keluarga ini supaya kita akan lebih baik gitu loh, akan bersatu, akan lebih mudah. Dan orang luar akan menguasai Bliton kita nih gitu. Ini orang datang, wah enak untuk jadi penguasa gitu di daerah kita. Kita ini sebenarnya. Nah, jadi kita minimal mereka tersoan lah kepada kita gitu. Apalagi kita lah punya wadah nanti ke depan itu akan lebih mudah gitu. Oh, soal dulu dong. Gitu. Mulai mana mungkin. Yang dari kakak yang agak tersingkir. Iya, itu Pak. Jadi tersingkir. Jadi kita seakan-akan seenak lah gitu. Orang kata seenaknya gitu. Tapi kita ini tuh. Tapi kalau kita tak punya wadah, mereka akan kemana gitu. Ya kan? Nah, dari keluarga juga, misalnya ke depan punya motivasi lain gitu ya. Ya silakan aja, tapi ketemu ini loh keluarga kita. Ya kan? Oh jangan berebut gitu. Yuklah kita bagi-bagi gitu. Yuk siapa dulu. Ya kan? Anak-anak muda, anak-anak kita, ini yang harus kita pupuk gitu. Nah, ini yang datang saat itu apa? Yang tutul anak-anaknya tidak diajak. Coba anaknya diajak siko untuk jarak ini loh kurang datuk lah gitu ya, dan lain-lain lah ya gitu ya. Ini loh, jadi kita kekompakan itu. Insya Allah, aku berharap cuma itu aja. Aku sebenarnya dalam hal ini salah satu pendirinya yayasan Kearahat saat itu. Aku salah satunya. Dia salah satu yang membantu dana sedikit lah gitu ya. Karena bergabung, jangan sampai keluarga ini terpecah. Dan mudah-mudahan jangan sampai tersinggung. Kalau aku sendiri enggak sedikit pun, aku karena berpikir untuk lebih baik, untuk lebih luas. Enggak ada kalau aku enggak. Mudah-mudahan Bang Yan juga seperti itu, Bang Yan juga kalau aku juga kembali si Rawi dan lain-lain. Itu bukan anak kata tadi apa yang sebenarnya yang Bang Yudi tadi bilang sebenarnya sesepuh. Tapi yang tapi di sana kita ada sesepuh, ada Pak Cicak, berapa orang yang meninggal kemarin itu ada sesepuh juga di dalamnya. Nah aku hanya sebagai yang bantu lah gitu ya. Oh inilah ada sedikit bantu. Misalnya si ASB, ya kita dapat gabung kan gitu. Insyaallah. Jadi gini, apa yang tadi Abang bilang tadi. Siapa sih sebenarnya yang apa yang akan didirikan? Nah itu. Dan Abang juga kaget gitu. Karena kaget itu tadi. Jadi di saat pertemuan di Pantai Kunai itu ada itu Mirza sebagai ketuanya yayasan, tapi tidak tergantung di dalam akte notaris. Nah itu akte pendiriannya. Nah, jadi artinya itu kita lanjutkan aja lah sebenarnya. Nanti untuk sebagai ketua ya sesepuh ya ini sebagai pengurus. Iya. Tadi masih tidak cukup. Masih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebagai orang yang sudah sepuh juga sangat mendukung sekali untuk dibentuknya Yayasan Tadika. Kalau Kearahat tadi kan cakupannya nggak luas. Iya. Jadi orang berarti nggak tuh orang Kearahatnya itu. Ya itu. Benar nggak? Orang gantong itu juga. Tapi dalam acak karena dilakukan ada cakupan 1, 2, 3 itu satu. Ya enggak? Nah, jadi tidak ada itu orang gantong ini cakaran juga. Nah itu yang kami memberikan dukungan saya terutama yang muda-muda. Ya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kamu setuju ya untuk akad di ini ya, yang baru ya, itu baru ya. Coba. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan untuk kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sedikit saja dari saya. Mudah-mudahan
untuk pembentukan Cakra Ningrat ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segalanya karena ini niat baik untuk silaturahmi. Ya. Nah, kemudian harapan saya mudah-mudahan setelah adanya pertemuan ini ada pertemuan yang lainnya, mungkin ya. Ini saran saja ya. Itu saja dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Nama N.A. Samsina K.A. Bumanan Ahmad, biasa dipanggil hari-hari Tina, Ibu Tina, karena memang profesi guru dulu kan. Ya. Ini sepupu guru Yudi lah ya. Sedikit intermezzo, karena beliau itu namanya Kak Amanan Ahmad, dulu pernah ya Yudi zaman kecil Ibu, ada keluarga dari Tanjung Pelumpang. Dulu kan zamannya mobil itu susah terus gitu kan ya. Nah kepitung kayak Ayo Pandan. Jadi tanya dari supirnya. Berhenti kemana nih Mbak Lo? Rumah keamanan, gitu kan? Di antara ke rumah polisi. Dia kira keamanan polisi gitu kan? Gue kata beliau ya, ngapa jangan ke sini? Gue kata keamanan. Bukan, itu adalah keamanan, apa aja dulu. Terus ya. Aduh, untung ada kamu. Ini masalah ya. Sekarang ini lagi kok belajar juga kan? Nah, enggak ya. Oh iya. Itu saja intermezzo sedikit biar suasananya hidup. Baik. Jadi tentang yayasan kan begitu. Yayasan itu tadi mudah-mudahan lah Pak Rahmat hidayah dari keluarga mudah-mudahan. Yayasan baru Mas. Iya, yayasan baru ya. Dimudahkan semuanya. Merangkum ini. Iya, karena niatnya baik kan. Iya. Karena niatnya baik, kalau itu dia baik untuk silaturahmi. Iya. Amin Pak Rahmat. Sosial gitu ya, bersosial yayasan itu. Dari Om Rio, mana Om Rio ngomong? Om Rio. Ya Om Rio ngomong, Om Rio. Ya Om Rio. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih Kaki, Nenek, Paman, Bapak-bapak saudara yang ada di Hotel Rahat Icon. Salam dari Bandung. Sedikit sumbang saran tentang masalah yayasan ini, langsung ke pokok persoalan aja. Kalau kami sarannya memang lebih baik kita buat yayasan yang direncanakan sekarang. Karena kalau aku lihat dari galuran di WhatsApp grup itu, yayasan yang lama ini itu dari namanya aja sudah bermasalah. Karena itu yang jadi pokok, salah satu yang jadi macetnya itu karena tidak mewakili semua terah yang ada. Kita ini kan keluarga besar, artinya garis turunannya itu banyak gitu loh. Jadi kalau nama yayasan yang lama itu hanya mewakili satu terah. Nah itu yang kemarin itu jadi macet gitu. Artinya kita perbaiki dengan membuat suatu nama yang memang mewakili, mengakomodir semua turunan ada, keluarga besar Cakra Ningrat itu lapas. Nah tapi orang-orang lama ini juga tidak boleh kita singkirkan. Artinya kita benar kata tadi, kita rangkul, kita harus duduk bersama, kita harus menurunkan ego bahwa udahlah yang lama itu kita lupakan. Nah sekarang kita mulai dari nol kembali gitu. Itu saja saran dari kami di Bandung. Selanjutnya kami ikut terus. Mudah-mudahan semuanya lancar ya.
Assalamualaikum. Amin. Sehat selalu ya. Yuk. Ya, jadi kira-kira dari gua, tolong. Kamu juga ya? Kamu ya? Hah? Nah, sama ya. Jadi intinya kita ke yayasan yang baru ya, dimulai dari perencanaan yang sekarang ya. Nah, nanti kita untuk sesepuh untuk merapatkan untuk orang tua saya, kita semua untuk merapatkan kembali tentang yayasan yang tentu yang hari ini kita direkam ini semua ya menjadi dasar pijakan kita ya untuk ke depan gitu ya. Saya rasa itu aja ya. Hasil kesimpulannya adalah bahwa kita titik tolaknya hari ini adalah perencanaan yang baru untuk yayasan yang baru, yakni Cakraningrat Belitung. Ya, Cakraningrat Belitung ya, iya kan? Yayasan Cakraningrat Belitung, gitu kan? Iya. Keluarga. Ya saya. Nah nanti tergantung Pak. Pas kita di notaris kalau ada kembalikan dari itu. Ya, Belitung nggak ada di tempat lain kan? Nama pulau, nama daerah ya. Nah, jadi ke depan berarti kan di situ ada nomor kontak ya? Nah, nanti rapat kecil untuk para orang tua yang dibicarakan untuk ke depan. Dari situlah hasilnya. Ya, selanjutnya yang muda ada urut campur. Nah, silakan. Jadi gini ya, dari saya, ini kalau kita ingin membentuk yang baru tadi, kita harus bersama dengan pendiri yang kearah tadi. Jadi jangan seperti kita terpisah, ya. Jadi kita jangan terpisah seperti dua kubu tadi. Nah, jadi kita ajak mereka dan yang ini pun semuanya ikut. Nah, kita bersatu sekarang ini. Kita bersatu dan kita membangun yang baru. Kalau memang benar yang mau dibangun yang baru. Nah, jadi itulah kesan saya supaya nanti tidak ada rasa ditinggalkan. Misalnya yang sudah terbentuk merasa ditinggalkan itu tidak ada. Ya, jadi kita nanti diadakan rapat kembali mungkin lebih banyak dari ini lagi ya. Nah, itulah yang mudah-mudahan ke depan ini bisa apa yang kita harapkan terbaik untuk kita semua. Ya. Amin. Ya, makasih kan atas masukannya. Itu poin terakhir mungkin ya yang dapat kita simpulkan bahwa tidak ada lagi lah kubu-kubuan ya. Ya, tolong tidak ada lagi kubu-kubuan. Sebenarnya aku membuka kesempatan ini tuh cukup luar biasa besar. 140 peserta. Ini Zoom ini bisa 100. Ya, 100. Ya, aku tidak ada kan nolak si A, si B, nggak boleh. Terserah, mau masuk tinggal klik aja. Nggak ada. Dari kita nggak mencegah si A, si B, nggak ada. 100 orang. 100 orang ini. Zoom ini 100. Sedangkan yang sekarang kalau berapa coba? 100. Di sini 40. Ini juga kurang. Nah, jadi tidak ada pembatas-pembatas itu. Jadi benar kata N tadi dan yang lain juga bahwa kita tidak ada kubu-kubuan, kita mulai yang baru, merangkum rapat yang lebih besar lagi, dan kita sangat menghargai para sepuh orang tua kita, ya, bapak kita, mak kita, nenek kita. Nah, urusan generasi muda tinggal menjalankan, tapi mereka lah yang mendirinya dan meliputi semua daerah di Pulau Belitung ini. Itu ya. Untuk supaya kegiatan ini mendapat berkahnya, kami minta doa dari pembaca dulu Pak Abutin ya. Doa ya. Minta tolong untuk doa untuk acara kita. Ya. Doa selamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
kita minta redha kepada Allah ya, atas dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikin iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala Musa. Ashikin ijazah min zaina basatiku min zaina ashikin ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zikra bin nas, malikin nas, waliin nas. Izai waswasil nas, alladhi yasibu sudurin nas, min jinnati nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Alladzina yu'minuna bi aydihim yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati yu'minun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina ya maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin hamdan yu'atini wa yuqati majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yu'til karim min sultani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatun jinna min jami. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatun jinna min jami al ahwal wal afat. Wa taqdir lana biha min jami al wa ta'ayyiruna min jami sehat wa ta'udna inda ta'ala derajat wa ta'udna inda ta'ala wa ta'udna fil akhiratin fil hayatin wa dalam inna ta'ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma inna nas'aluka samadan fitni wa dunya wa akhirat wa afiyatan fil jasadi wa ghatan fil wa barakatan fil rizqi wa tabatan wa rahmatan wa maghfiratan ba'man ala halmi syukratin wa majaratan min nar wa hujjah hisab. Allahumma lana zulmana wa lillahi huma kama bina syakira min muslimin sima wal mu'minina Allah ya Tuhan inna Allah kesat qadir wa tabiqani wa dahum wa ta'ayrun zakimin la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma fatana abrahan wa barakat wa rizqi wa barakah wa sihat wa barakat wa selamat ina fil dunya wal akhirah. Batallah Allah lana lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub lana innaka anta tawwabur rahim. Allahumma zalimna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna innana minal khasirin. Rabbana wa lam tahmil bil kibrina matilana apna ala tujibu aidatana apna muka rahmatan inna anta wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tawqina wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kita hari ini selesai jam berapa? Jam 4 ya? Pas ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya, baik yang datang langsung pada hari ini ya dan yang Zoom
berada dimanapun, ada di Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Terima kasih banyak atas waktu, ya. Syukur alhamdulillah kita dapat menyelesaikan, menyimpulkan apa yang akan dapat kita kerjakan ke depan. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan silaturahmi kita ya. Ibu-ibu, mama aku, nenek aku, semua kakek aku, ya, semua yang ada di sini untuk dapat kita berkumpul kemudian ya. Kita bertemu lagi ya. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur ya. Amin. Jumpa kembali ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Sampai ketemu ya. Mas Yudi, masukan Bang Yudi, disepakati untuk pertemuan selanjutnya itu terjadwalkan lagi. Ya. Disepakati di forum bahwa apakah bulan ini, bulan kapan lagi akan pertemuan selanjutnya. Jadi biar begitu selesai acara ini ada keberlanjutan lagi gitu. Iya. Ya. Makasih Bang Yudi. Ya, makasih Bang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ya. Ya, nanti ya. Yuk, sampai direkam. Ada diatur direkam. Berapa lagi? Kapan kira-kira pertemuan? Yang berarti sesepuh itu dulu ditanya. Sesepuhnya itu dulu ditanya. Kapan dia tempat? Jarang, Kita ikut aja di sini. Enggak, kita sesini ikut aja. Nah, yang sesepuh yang dia lain. Sesepuh itu kan Desa, Mamano, yang lainnya. Saya. Mereka itu yang Nanti ngambil waktu yang pas. Sini. Jadi kita itu kan kita lihat nanti kalau memang dapat dan itu kan seperti dari Ganto, Mangga, Ya, kita kelak setting lebih besar lagi. Ketemu lah yang kubu-kubu yang tidak datang hari ini, ya. Waktu yang tidak datang hari ini kita kumpulkan lagi ke depan, ya, untuk bicara untuk penjelasan tentang yayasan kita yang baru, ya, yayasan yang baru. Jadi yang lama kita Bang Yudi. Ya. Apa namanya? Pak Yudi. Ya, siapa Bang Mario? Ya, Bang Mario. Sedikit usul ini. Ini kan kami ngelihat ini 75% ini orang-orang tua, orang-orang sepuh hadir gitu. Benar. Jadi alangkah baiknya untuk kelanjutannya Pak Yudi mungkin bisa menjelaskan sebetulnya apa sih fungsi dari yayasan itu, apa sih manfaat dari yayasan itu, hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh yayasan. Jadi Tutu ini merasa bahwa memang perlu dibuat yayasan gitu. Apa manfaat dari yayasan itu, dan mereka bisa nanti di pertemuan kedua itu ada timbul motivasi dari mereka untuk hadir dan untuk semakin banyak hadir, karena memang kalau mereka tahu, mereka akan merasa bahwa memang harus dibuat yayasan Keluarga Besar Cakraningrat ini gitu. Terima kasih Pak Yudi. Oh, makasih. Ya, itulah aku rasa lagi ada. Tidak ada ya? Pas. Alhamdulillah ya. Baik, makasih atas waktu kesempatannya yang datang hari ini ya. Aku dengar tadi masukan, kami rekam semua. Nanti resumenya akan kita bagi. Dan kita akan setting waktu nanti lebih persiapannya, kapan pasnya, ya, supaya ketemulah semuanya, datanglah semuanya, gitu ya. Dan mendapat hari itu lah diputuskan langsung. Yayasan, iya kan? Ya, ini kan kita mencoba, ada loh kegiatan macam gini kan baru pertama kali kita kan kegiatan macam gini. Zoom kayak gini kan baru hari ini. Ini sebuah sejarah. Iya kan, sejarah yang kita lakukan hari ini. Ya, dapat ketemu menggunakan teknologi Zoom, ya kan? Iya. Ya, terima kasih itu aja ya atas waktu kesempatan. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapat
bagi kita semua. Ya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Foto nggak sama-sama ya? Apa? Atau nggak cukup fotonya? Oh iya. Ramai-ramai foto. Kapan lagi? Foto ramai-ramai. Kita berdiri di sini. Berdiri di sini. Baru tadi yang di Satu nolak ambil foto kamera HP fotoin. Di kiri ada kiri di sini. Di sini ada. Di kiri. Coba. balik, karena kenapa balik ke foto dulu? Kamu balik itu jangan. Bos yang ini di depan, orang dulu. Jadi ini kursi yang kursi susun dulu. Bikin aku bingkai dengan balik. Saya nggak arah dikit Pak ini AC-nya. Nanti yang akan masuk
Wow.